semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Daniel, saya dari kelas 71 SMP Plus Erlangga. Di sini saya akan menjelaskan tugas remedial IPS saya yang disuruh oleh guru saya, yaitu merangkum bab 2 buku LKS IPS. Jadi kalau kalian mau tahu keseruannya, ayo ikutin saya. Sekarang teman-teman, kita akan memasuki pelajaran tentang berkenalan dengan lingkungan sekitar. Berkenalan dengan alam. Mengenal alam adalah sebuah perjalanan yang menginspirasi dan mendalam, di mana manusia menjelajahi dan memahami keindahan, kompleksitas, dan keragaman lingkungan alam di sekitar mereka. Kehidupan di dunia ini belum menjadi modern seperti saat ini, pernah mengalami evolusi. Evolusi menurut Campbell 2003 diartikan sebagai suatu proses yang telah mengubah bentuk kehidupan di atas bumi sejak bentuknya yang paling awal sampai bentuknya keanekaragaman yang sangat luas seperti apa yang ditemukan sekarang ini. Dalam perkembangannya, evolusi yang dilewati menciptakan kestabilan, tata hidup baru, budaya dan berbagai peninggalan lainnya. Karena pada mulanya, penciptaan makhluk hidup di bumi ini dipengaruhi oleh kestabilan bumi yang semulanya masih panas. Sekarang kita akan membahas tentang pembabakan zaman. Penemuan fosil dan artefak di Indonesia menjelaskan tentang manusia purba yang pernah ada di Indonesia dan cara manusia purba itu bertahan hidup. Selain itu, penemuan tersebut membawa kita kepada asal nenek moyang bangsa Indonesia. Alat-alat yang ditinggalkan oleh manusia purba tersebut sebuah rute yang dapat menelusuri daerah awal dan akhirnya. Belajar dari hal tersebut, alangkah baiknya kita dapat mengetahui proses perkembangan bumi dalam pembabakan sejarah berdasarkan disiplin ilmu geologi. Pembabakan zaman tersebut antara lain. Sekarang kita akan ke zaman Arkeozoikum dan Arkaikum. Zaman ini merupakan zaman paling tua dalam geologi. Zaman ini berlangsung sekitar 2500 tahun lalu dengan keadaan suhu bumi sangat tinggi, sehingga pada zaman ini belum ditemui adanya kehidupan karena keadaan bumi yang masih belum stabil. Kulit bumi masih tahap pembentukan dan udara masih sangat panas sehingga belum tampak tanda-tanda kehidupan. Sekarang kita akan ke zaman Paleozoikum atau zaman primer. Zaman yang terjadi sekitar 340 juta tahun lalu ini merupakan zaman pertama ditemukannya tanda-tanda kehidupan. Pada zaman ini, keadaan bumi sudah mulai stabil meskipun tidak ditemukan kehidupan manusia purba. Akan tetapi ditemukan organisme bersel atau mikroorganisme, amfibi, reptil, dan binatang-binatang bersel atau lainnya yang tidak bertulang. Sekarang kita ke zaman Mesozoikum atau sekunder. Zaman ini telah berlangsung sekitar 140 juta tahun lalu merupakan zaman reptil, di mana binatang reptil mengalami perkembangan seperti dinosaurus dan Atlantosaurus. Zaman ini juga ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan binatang lain, seperti burung dan binatang menyusul dengan tingkatan yang rendah. Zaman Mesozoikum berlangsung kurang lebih 150 juta tahun yang lalu. Iklim sudah lebih bersahabat dan hujan mulai reda. Pada zaman Mesozoikum, keadaan alam mulai berubah dengan tanah yang semakin kering. Ada beberapa binatang yang tetap bertahan hidup, walau ada juga yang punah. Kehidupan hewan seperti ikan banyak yang berubah, tetapi ada jenis yang tetap bisa bertahan hidup walau berada di tanah. Sekarang kita akan masuk ke zaman Neozoikum atau hidup baru. Zaman Neozoikum diperkirakan berusia 60 tahun yang lalu. Saat itu keadaan bumi sudah semakin memungkinkan untuk mendorong munculnya makhluk hidup seperti binatang menyusui, sejenis kera dan sejenis monyet. Zaman ini adanya manusia purba yang dibagi menjadi dua zaman, yakni zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier adalah zaman yang terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu, yang ditandai dengan kepunahan reptil besar seperti dinosaurus dan perkembangan binatang menyusui
seperti mamalia, seperti kera, dan jenis reptil raksasa lambat laun melenyap. Zaman Kuarter, periode terakhir di era Neozoikum dan Kenozoikum dalam skala waktu geologi. Periode ini diduga berlangsung dari 2,5 juta tahun lalu hingga sekarang. Zaman ini merupakan zaman ditemukannya tanda-tanda kehidupan manusia purba di bumi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga ilmu-ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dadah!